Salam pemirsa. Hasil penelitian terbaru Australian Institute International and Security Affairs menunjukkan bahwa hampir setengah dari warga Australia percaya Partai Komunis Tiongkok akan melancarkan serangan militer ke benua Kangguru itu. Data yang dirilis pada tanggal 22 Agustus sebagai bagian dari makalah penelitian Polling Australian and Taiwanese Attitude to China berasal dari survei terhadap 1.002 orang dewasa yang tinggal di Australia dan 1.002 orang dewasa yang tinggal di Taiwan antara tanggal 13 sampai 16 Agustus 2022. Penelitian difokuskan pada sikap mereka terhadap Tiongkok di Australia dan Taiwan. Para peneliti menemukan bahwa warga Australia tampaknya lebih waspada terhadap ancaman yang ditimbulkan Tiongkok terhadap kawasan itu daripada warga Taiwan, dengan warga Australia yang menunjukkan tingkat ketakutan yang besar dan terus meningkat terhadap Tiongkok dan prospek perang. 1 dari 10 orang Australia percaya Tiongkok akan segera menyerang Australia. Hampir 1 dari 10 orang Australia berpikir Tiongkok akan segera menyerang Australia, sementara hanya 1 dari 20 orang Taiwan berpikir bahwa Tiongkok akan segera menyerang Taiwan. Alan Bem, Direktur Program Australia Institute International and Security Affairs mengatakan, dia heran dengan hasil yang menunjukkan orang Australia lebih takut akan serangan dari Tiongkok daripada orang Taiwan. Hasilnya menunjukkan opini populer terlepas dari realitas geopolitik dan geostrategis, kata Bem. Selain itu, penelitian menemukan bahwa 48% responden Australia percaya bahwa PKT akan menyerang Australia segera atau suatu saat, dan 9% percaya PKT akan segera menyerang Australia. Orang Australia yang lebih muda lebih mungkin berpikir bahwa Tiongkok akan menyerang Australia, dengan 60% orang Australia berusia 18 hingga 29 tahun berpikir bahwa Tiongkok akan segera menyerang, atau suatu saat dibandingkan dengan 41% dari mereka yang berusia 60 tahun atau lebih. Responden dari Australia Barat dan Queensland lebih cenderung percaya bahwa PKT akan segera menyerang Australia, sementara lebih banyak responden dari NSW 37% dan Victoria 41% percaya bahwa PKT akan menyerang Australia suatu saat di masa depan. Namun, di antara ketiga kelompok responden berusia 18 hingga 29 tahun, 30 hingga 39 tahun, dan 40 hingga 49 tahun, lebih dari 40% mengatakan PKT akan menyerang Australia kapan-kapan. Survei tersebut juga menemukan bahwa Partai Buruh dan pemilih independen paling kecil kemungkinannya untuk percaya bahwa PKT akan menyerang Australia, 40% dan 46%. Sementara sebagian besar pemilih Partai Hijau dan koalisi percaya demikian, 52% dan 53%. Seperti halnya 2/3 dari Wan pemilih bangsa juga percaya bahwa PKT akan menyerang Australia, 65%. 57% penduduk Australia berpikir Amerika Serikat akan mengerahkan pasukan militer untuk membantu mempertahankan Australia. 11% tidak berpikir begitu, dan sisanya mengatakan mereka tidak tahu atau itu tergantung pada situasi. Namun demikian, 4 dari 5 penduduk Australia mengatakan bahwa akan menjadi kepentingan Australia jika Amerika Serikat dan Tiongkok dapat bekerja sama menuju perdamaian dunia, meskipun hanya 35% orang Australia yang berpendapat bahwa kerjasama semacam itu mungkin dilakukan antara kedua kekuatan tersebut. Hubungan Sino-Australia rendah. Penelitian ini dilakukan pada saat hubungan antara Tiongkok dan Australia berada pada titik rendah, dengan PKT menggunakan taktik zona abu-abu dan pemaksaan ekonomi terhadap Australia setelah seruan pemerintah sebelumnya untuk menyelidiki asal-usul COVID-19. Baru-baru ini, juga terjadi eskalasi ketegangan antara kedua negara setelah pasukan militer Tiongkok menggeretak sebuah pesawat militer Australia yang melakukan pengawasan rutin di Laut Cina Selatan. Selain itu, pemerintah federal telah mengutuk latihan militer PKT di sekitar Taiwan karena menyebabkan ketegangan baru antara kedua belah pihak. Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong pada tanggal 5 Agustus mengatakan, latihan tembakan Tiongkok secara langsung mengganggu kestabilan di dekat Taiwan. Ia mencatat bahwa Australia akan memantau situasi dengan cermat. Pada tanggal 4 Agustus, Tiongkok meluncurkan latihan militer tembakan secara langsung di laut sekitar Taiwan, yang dipandang sebagai kampanye paksaan militer terhadap pulau itu, sebagai pembalasan nyata atas kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi.
Menteri Pertahanan bayangan memperjuangkan nilai-nilai di Indo-Pasifik. BEM berargumen bahwa hasil tersebut menunjukkan bahwa warga Australia terpapar lebih banyak retorika tentang Tiongkok dan ketakutan akan risiko perang. Namun, Menteri Pertahanan bayangan Australia Andrew Hastie percaya bahwa kekhawatiran warga Australia tentang risiko yang ditimbulkan oleh Tiongkok sangat beralasan. Dalam pidatonya, yang berjudul Championing Values in the Indo-Pacific pada konferensi Harry Jackson Society di Inggris pada bulan Juli, Hastie menyerukan negara-negara demokratis untuk berdiri bersama melawan paksaan. Kami tahu ini dari Down Under, katanya. Republik Rakyat Cina telah menggunakan paksaan ekonomi untuk memaksa kepemimpinan politik kami mencabut larangan partisipasi Huawei dan ZTE dalam jaringan 5G kami. Menteri Pertahanan bayangan mencatat bahwa meskipun kedutaan besar Tiongkok membocorkan daftar tuntunan strategis kepada media Australia yang menyuruhkan pemerintah federal saat itu untuk mematuhi 14 syarat sebelum hubungan diplomatik dapat dilanjutkan, Australia tidak mengakui hal apapun. Lebih dari sebelumnya, masyarakat bebas harus memperdalam pergaulan mereka satu sama lain. Melalui cara formal dan informal, kami hanya dapat berdiri teguh karena kekuatan hubungan kami di seluruh kawasan Indo-Pasifik dan sekitarnya. Nilai-nilai kami yang dibagikan dengan teman-teman kami telah menjadi pengganda kekuatan, dan strategi terbaik kami adalah berdiri bersama-sama. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.